Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salahuddin Al-Hafid, 518 52 0059, eh, akan menganalisis tentang siklus persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang usaha yang terdapat dalam modul 3, buku Praktikum Audit, buku 1 Praktikum Audit, halaman 77. Ya, langsung saja kita bahas ke dalam soal. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah menulis ulang atau memposting ke dalam Excel persediaan yang tersisa di dalam gudang pada PT Sugus per 31 Desember 2018. Yang pertama, persediaan barang jadi dengan jumlah sisa 1.778.081.000, persediaan barang dalam proses 290.107.800.000, persediaan bahan baku 520.506.300.000, persediaan bahan penolong sebesar 133.743.600. Total persediaan yang ada dalam gudang saat ini yaitu 2.726.538.700. Dan berikut ini adalah rincian persediaan setiap barang. Persediaan barang jadi, yaitu Rucovin SP500 sebesar 628.445.000, Rucovin SP 800 580.715.000, Rucovin SP 1.459.067.140, Rucovin SP 1.500 sebesar 109.853.860. Total persediaan barang jadi yaitu 1.778.081.000. Kemudian persediaan bahan dalam proses yaitu batch prod 377 sebesar 127.791.900, batch prod 378 sebesar 162.315.900. Total persediaan barang dalam proses yaitu 290.107.800. Selanjutnya, persediaan bahan baku. Monomer sebesar 77.250.000, polivinil sebesar 24.750.000, oxtan sebesar 371.370.000, DOV 9.520.000, PS 37.600.000, EPO sebesar 16.300. Total persediaan bahan baku yaitu 520.506.300. Persediaan bahan penolong, drum warna sebesar 45 juta, drum polos 25 juta, karton box sebesar 68.838.000, klaim sebesar 5.600. Tadi adalah jumlah barang gudang yang dalam bentuk nominal. Sekarang kita lihat persediaan barang dalam gudang dalam bentuk fisik. Di fisik jumlah fisik ini menandakan bahwa di dalam gudang tersebut tersisa
seperti ini. Dan jumlah dalam kartu ini sisa yang ada dalam pelaporan atau pembukuan. Jadi di sini terdapat perbedaan antara jumlah fisik dan jumlah kartu. Yang terdapat dalam soal yang disebutkan selisih yang terjadi dalam perhitungan fisik persediaan dicari penyebabnya oleh selaku saya bersama dengan saudari Olivia dan Bapak Utomo selaku kepala gudang. Penjelasan selisih tersebut sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku polivinil selisih sebanyak 90 kilo disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri dan sampai dengan akhir tahun belum diadakan penyesuaian terhadap persediaan tersebut. Yang kedua, bahan baku PS selisih sebanyak 500 kilo disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember 2018 dari PT Delta belum diterima faktur pajaknya sehingga belum dibukukan sebesar 8.800 termasuk PPN. Bahan pembantu karton box selisih sebanyak 10.000 pieces disebabkan karena terendam banjir sehingga sudah tidak dapat dipakai lagi. Barang jadi Rucovin SP 500 selisih sebanyak 2.000 disebabkan karena barang tersebut dititipkan secara konsinyen pada PT Unicorn dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Yang kelima, pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1.000 kilo Rucovin SP 1.000 untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis untuk pembelian di Hainan dan bagian akuntansi belum membukukan hal tersebut. Nah, dari soal-soal tersebut kita masukkan terhadap selisih-selisih yang terjadi dalam tabel berikut. Yang pertama tadi pengurangan terhadap bahan baku polivinil sebanyak 90 kilo, barang dicuri, dan sampai akhir tahun belum ada penyesuaian. Kita tulis di sini perbedaan, dalam perbedaan. Lalu karton box sebanyak 10.000 kaleng, barang terendam banjir sehingga tidak bisa dipakai lagi. Yang ketiga, Rucovin SP sebanyak 2.000 kilo, barang dititipkan kepada PT Unicorn. Lalu dari sekian perhitungan gudang, kita membuat jurnal penyesuaiannya agar dapat seimbang antara pelaporannya dan pada barang dalam gudang. Yang pertama yaitu kita melakukan penyesuaian terhadap bahan baku polivinil karena dicuri tadi. Debit beban kerugian barang hilang atau rusak sebesar 1.350.000. Pada persediaan bahan baku sebesar 1.350.000. Nah, 1.350.000 ini dari mana? Dari 90 kilo dikali harga per kilo pada bahan baku polivinil, yaitu sebesar 50.000. Jadi 90 kilo dikali 15.000 sebesar 1.350.000. Kita masukkan angkanya ke dalam sini. Kita menuju ke persediaan bahan baku. Di sini kita tulis adjustment nomor 11 tadi sebesar 1.350.000. Jadi sisa bahan baku polivinil dikurangi pengurangan tadi, penyesuaian tadi, dan ketemu 23.400.000. Kemudian
bahan baku PS. Di daftar adjustment ini sudah adjustment nomor 12. Nah, PS ini jurnalnya persediaan bahan baku 8 juta, karena di sini tertulis termasuk PPN. Jadi kita menghitung PPN-nya terlebih dahulu. PPN masukannya yaitu 10% dari nominal yang ada pada transaksi, yaitu sebesar 800.000. Pada kredit utang usaha sebesar 8.800.000. Kita masukkan ke dalam persediaan, yaitu karena masuk berada di posisi debit. Adjustment 12 sebesar 8 juta. Oke, kita tambahkan 37.600 dengan 8 juta ketemu 45.600. Lanjut pada mencatat kerusakan karton sebanyak 10.000 yang terendam banjir. Beban kerugian barang hilang atau rusak 11 juta, persediaan bahan penolong sebanyak 11 juta. 11 juta ini dari harga per pages dikali dengan 10.000 pages ini, ketemu 11 juta. Langsung kita masukkan ke dalam persediaan. Ini karton box. Sisa karton box 68.838.000. Kita kurangi dengan adjustment 10 tadi sebanyak 11 juta ketemu 57.838.000. Dan daftar adjustment selanjutnya yaitu mencatat kekurangan upah buruh pabrik produksi 377 yang belum dibayarkan sebesar 15 juta. Jurnalnya seperti ini, persediaan barang dalam proses pada utang gaji sebesar 15 juta. Nah, ini tadi ditambah lanjut ke daftar engagement. Mencatat 1000 kilo Rutofin SP 1000 yang akan digunakan sebagai sampel promosi. Promosi sebesar 17.501.000 pada persediaan barang jadi 15.910.000 dan PPN keluaran sebesar 1.591.000. Kita lanjut pada 16, yaitu utang usaha 990.000 pada kas dan setara kas 990.000. Dari adjustment tersebut, kita masukkan ke dalam tabel-tabel berikut dan kita jadikan satu seperti ini untuk mempermudah. Jadi sisa keseluruhan barang dalam gudang yaitu 2.689.458.700. Kalau sudah kita menghitung persediaan dan penyesuaian-penyesuaiannya,
Kita lanjut ke pembelian. Data-data pembelian seperti berikut. Data-data pembelian sudah ada dalam soal, tinggal kita masukkan ke dalam tabel-tabel berikut. Order pembelian yang atas ini terdapat pada buku hijau halaman 99. Nah, di situ ada nota-nota pembelian yang perlu kita catat, yang perlu kita masukkan ke dalam pembukuan. Dan tabel-tabel yang bawah ini ada pada buku hijau halaman 94. Transaksi-transaksi yang telah dilakukan setelah dan sebelum tanggal 31 Desember 2018. Pembeliannya sebagai berikut, kita tinggal masukkan saja. Lalu kita mencatat transaksi-transaksi yang bayar, yang kredit atau utang usaha yang terdapat dalam soal tadi. Dan kita sudah membuat daftar penyesuaiannya dalam utang. Di sini daftar utang usaha terhadap PT Berkat masuk atau sudah dibayar atau belum dimasuk, dan yang kalau kredit sudah dibayar. Daftar manajemen nomor 16, utang usaha pada kas Tarakas 990. Ini. Dan PT Delta berkurang karena sudah dibayar sebesar 8.800.000. Total utang usaha saat ini yaitu 1.276.926.100. Lanjut ke konfirmasi utang. Nah, konfirmasi utang ini dibuat untuk menghitung kembali saldo-saldo utang terhadap klien. Yang pertama tadi, utang kepada PT Berkat bertambah 990.000 karena ada transaksi membeli barang, dan pada PT Delta yang berkurang 8.800.000 karena sudah dibayar. Sekian analisis saya terhadap siklus persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.